Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemirsa, saya sedang berada pada suasana yang membuat saya harus memutar otak dan memutar perasaan karena menghadapi BB Haikal kadang-kadang sering ada lompatan-lompatan pemikiran yang kita nggak pernah bisa duga. Yang pasti kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita ketemu dengan seorang ulama, ya Allah, orang pejuang dan seorang public figure yang sangat dirindukan di banyak tempat. Ya Rob. Hari ini kita ingin memulai, terserah aja dulu Pak Babe Haikal mau buka dengan omongan apa, kita kasih terserah. Ya, Babe Haikal anggap apa yang sekarang perlu diomong. Hari ini saya datang Alfian Tanjung, Ya Rob, mengunjungi Padepokan Pak Babe Haikal yang sangat saya cintai karena Allah. Dia orang yang baik. Dia sampai dia nengokin ane waktu mondok di Porong. Sampai petugas yang biasanya ketat malah buru-buru memperlonggar karena pengen foto bareng. Emang luar biasa Babe Haikal magnetnya gitu. Ya Allah, ya Rob. Emang bener ya Ustadz Alfian Tanjung itu Babe Haikal mau datang ke sini nengok. Duh, kalau gitu di gerbang dibukain semua pada siap bawa handphone masing-masing minta dipoto bareng. Tapi sebagai pengawalan, sebagai pembicaraan pembuka, Babe mau ngomong apa ini buat saya? Ya Allah. Bismillah, sahabat kalian yang menyaksikan ini, suara musik di belakang akan menambah nikmat suasana. Itulah yang kita maksud, jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Lagi ceramah ada anak nangis, ya Allah merdu banget tuh. Merdu banget tuh anak. Anak siapa itu? Ya Allah, itulah suara tangisan yang dirindui oleh puluhan juta pasangan yang belum punya anak. Gak mungkin saya diemin, biarin. Kita bisa nikmatin. Begitu juga ini tak tek tok. Berapa banyak kiai-kiai yang nggak bisa bangun pesantrennya, cuma ada semennya doang, satu sak. Ada besi, pasir munjung doang sedikit. Ini lagi begini, nikmatin aja, jangan sampai berisik nih. Nah, begitu juga lagi sholat, Ji, larinya Ji. Lagi sholat kan, jangan berisik. Papa mau sholat. Anaknya jadi merengket. Padahal sholat itu kan buat inian kan, buat ya Allah, kenapa jadi bikin takut orang? Iya, ini gitu ya ngobrol ada gas gede. Ini gimana ya ada gas? Gimana nerangin gimana? Ini saudara-saudara, kelihatan ini di sini tempat ini Anda pengen berkontribusi kepada orang yang sakit. Sebelumnya Ji, maaf ya, Ane akrab banget sama beliau, guru Ane, jadi Ane manggilnya Ji gitu loh ya. Ji itu Haji. Ya. Amin. Gini Ji, di sini tempat orang swab gratis Ji. Kan orang mau kemana perlu swab. Sedangkan swab kan satunya berapa coba? 350.000. Nah, jadi karena mahal begitu, kita buka swab gratis. Dokter yang nge-swab gitu. Banyak itu orang berdatangan. Alhamdulillah. Yang positif kita kasih sembako. Yang negatif kasih vitamin. Aku begitu, iya, yang negatif biar daya tahan imunnya bagus, yang positif kita kasih sembako 1 bulan, beras, mie, dan keluar rumah gitu. Udah dibuat makan buat lo, gitu. Jangan keluar rumah, dapat 36 kepala keluarga, gitu. Swab yang kedua dapat 19 kepala keluarga. Nah itu jadi, terus orang yang datang kemari mau swab, mau vaksin kemari. Ada dari kerjasama dengan Satgas sama Kapolres Bututi, Kapolsek, Nyok Jati. Ada yang nyesek datang kemari. Rebaan, ininya rebaan sini pakai ini. Kan ini kan mahal. Banyak orang nggak mampu. Orang sini yang nggak mampu boleh. Entah kita ganti, setiap orang ganti ininya. Entah gasnya kosong kita panggil lagi gitu Ji. Jadinya ada di mari terus. Baik, buat para pemirsa, kita coba mulai masuk ke bagian-bagian awal. Saya mendengar nama Haikal Hasan Baras. Itu nama lama saya dengar, mungkin ada 10-20 tahun yang lalu. Dan saya pertama kali berkenalan dengan beliau ketika mengisi acara KMJ yang di Tenabang lantai atas gitu. Korps Mubalik Jakarta. Ada acara ulang tahunan atau apa. Itu saya bilang, wah ini orang kelasnya internasional. Allah. Nah tentu pada hari ini kita ingin mengambil tarik jalan, ternyata walaupun
persamaan atau penampakan secara fisik belum lebih dari 20 tahun, 10 tahun kurang lebih. Ada satu perjalanan kita bertiga ya, saya, Ustadz Babe Haikal sama Edi Mulyadi, yang memang mau nggak mau, suka nggak suka, dia jadi rentetan dari Parade Tauhid. Iya. Ya diawali dengan Parade Salib di Solo. Iya. Direspon dengan Parade Tauhid di mana-mana. Iya. Kita coba sambungkan di Jakarta, Medan, Bogor, ya daerah-daerah lain kemudian. Dan itu kalau kita tarik lagi dia berhubungan dengan 1410, jelas, 411, jelas, 212. Jadi jelas. kelihatan ini sebuah, kalau dalam bahasa sejarah ini rentetan sejarah gitu ya. Jelas. Nah, mungkin dari rangkaian ini Babe mau kasih catatan buat kita. Kata orang sekarang 212 udah melempem, udah nggak ada, udah hancur, udah berantakan. Ini kalau sampai ada pendapat seperti itu, apakah kita akan mengamini alias mengiyakan, atau kita perlu berpikir Refleksi ya. secara reflektif atau secara bentuk kerja apa? Allah. Jadi Ustadz Alfian Tanjung yang saya sayang, yang saya hormatin, kalau umpamanya kita punya kebiasaan di rumah tahajud bareng sama keluarga, ratiban bareng, ratib al-atas, ratib al-hadar, kita baca rutin. Anda ngomong biar teman-teman terinspirasi sebenarnya. Itu kita sebut nama guru-guru kita. Dan salah satunya yang saya sebut, pemirsa, guru saya Ustadz Alfian Tanjung, saya sebut, ya Allah berilah kekayaan, kemuliaan, ketakwaan, kesehatan kepada Ustadz kami, guru kami, Ustadz Alfian Tanjung, di antaranya Toyib Izi, Ustadz Muhammad Sobari, kita doain, kita sebut. Ya manakala insya Allah Allah kabulkan doa-doa kita semua. Jadi saya ngomong begitu. Jadi waktu itu kita 2014 ya, kita kayak kebakar di ubun-ubun ketika ada aparat yang notabene-nya harus menjaga ketertiban, yang netralitasnya terjaga, dia manggul salib di Solo. Betul. Lah kok aparat? Oh ini seragamnya doang, bukan. Lah kok nggak bisa begitu dong? Dunia lihatnya kayak apa? Masyarakat Aceh di Papua kayak apa? Belum ada halib digotong-gotong di Indonesia sebagai agama, nggak ada. Itu mah nggak boleh. Ya menghargai dong gitu. Ente nggak. Jadi biang kerusuhannya tuh kayak begitu, Ji. Yang mayoritas tidak melindungi yang minoritas, tapi yang minoritas nggak menghargai yang mayoritas. Jadi ya akhirnya kan kita kumpul kan. Saya nggak mau pesimis, udahlah biarin gitu lah, biarin deh dia mau bagaimana. Tapi ternyata di situ ada Ustadz Alfian Tanjung yang magnetnya itu Masya Allah. Ada Bapak Edi Mulyadi yang semangatnya dan jaringannya juga bagus karena dia mantan wartawan. Wah, ada pensupport ya, dari Pak Yusuf Martak ikut, ada Ustadz Khotot waktu itu ikut. Wah, ini orang-orang gede yang support. Jadi gitu. Sementara di plotnya itu adalah kita bertiga. Ustadz Alfian Tanjung itu yang paling dominan di lapangan karena beliau tuh korlap dan ketua di bagian eksternal seperti itu. Sementara di bagian internal konsolidasi itu ketuanya Pak Edi Mulyadi ya. Sementara saya sendiri bangun jaringan ke ustadz-ustadz yang mau hadir. Karena di situ magnetnya. Karena pikiran saya begini waktu itu Ustadz Alfian. Belum pernah ada ulama kumpul satu panggung bareng. Langsung kita buat list. Siapa yang perlu tampil satu panggung? Habib Rizik, gue. Ustadz Bakhtiar Nasir, wah. Kiainya siapa ya? Kiai Rashid Abdul Syafi almarhum. Nah turunannya lagi tuh. Setelah Habib Rizik disebut, Habib Muksin datang. Disebut Habib-Habib semua, termasuk jaringan FPI. Di antaranya Ustadz Sobri Lubis dan semuanya. Begitu saat Bakhtiar Nasir disebut, ke bawahnya ikut lagi tuh. Ya, bangsa dokter siapa? Misalnya Dokter Daud, Dokter juga Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur juga waktu itu kita datang, tapi ternyata beliau bentrok ke Jogja. Agim keundang lagi semua dari kalangan kiai. Nah, sudah itu Rasmin. Dari kalangan kiai, setelah Kiai Rosid kita plot, timbul lagi tuh sahabatnya. Kiai Khalil Ridwan, kiai semua lagi. Termasuk almarhum guru kita sama-sama juga, Ustadz yang dikenal dengan nama Ustadz Abu Jibril. Begitu sepanggung orang baru heran, wah. Tapi penguasa mulai keder, wah, ketakutan, fitnah. Bagi para tauhid ada bendera ISIS.
Ada bendera macam-macam lagi parade kan. Waduh. Drone kita hilang. Waduh, macam-macam. Tapi sukses gemilang. Belum pernah, itu yang pertama paling banyak sebelum 212 kan. Nah, hikmahnya itu karena terjadi komunikasi antar guru itu, sehingga konsolidasi apapun kita jadi mudah. Begitu konsolidasi jadi mudah, atas izin dan berkat rahmat Allah, ada seorang pejabat menghina Iya.